Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian di rumah yang Pak Ali banggakan, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa Maya kembali dalam kegiatan pembelajaran, melanjutkan aktivitas pembelajaran secara tidak langsung dalam PJJ kali ini, yaitu melanjutkan kegiatan pembelajaran yang telah kita sampaikan kemarin. Nah, kemarin anak-anak kita telah belajar tentang bagaimana rakyat Indonesia itu melakukan perlawanan secara fisik maupun diplomasi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang sudah kita peroleh, yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kali ini anak-anak kita akan membahas tentang peristiwa pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia, negara kita, oleh Belanda. Nah, tujuannya apa? Agar kalian semua itu memahami bagaimana Belanda benar-benar mengakui terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Kemudian yang kedua, anak-anak, nanti ada beberapa hal yang perlu diketahui, ya, perlu dipahami tentang aktivitas kegiatan pembelajaran, yaitu tentang lagu, kemudian anak-anak konferensi berteman dan keagamaan. Jadi keragaman. Jadi konferensi berteman dan keragaman. Nah, anak-anak sekalian, baiklah, yang pertama yaitu peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Sebagai kelanjutan dari perjanjian Romroyen, ingat ya, perjanjian Romroyen kemarin menghasilkan salah satunya tindak lanjutnya adalah konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar kita kenal dengan sebutan KMB, ya, dilaksanakan di Den Haag. Den Haag itu Belanda, anak-anak. Pelaksanaannya yaitu tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi dari Belanda dipimpin oleh Van Marseven. Nah, itu ya. Kemudian dari negara-negara federal, musyawarah negara-negara federal itu dipimpin oleh Sultan Hamid II. Nah, kemudian hasilnya adalah sebagai berikut, bahwa yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan negara kepada Republik Indonesia Serikat itu pada akhir bulan Desember 1949. Kemudian penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Nah, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni, ya, yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Kemudian anak-anak, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Pembubaran KNIL ini dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS, ya. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali ke Indonesia. Nah, kemudian konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Nah, itu foto dari konferensi meja bundar, ya. Nah, selain hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Nah, sesuai dengan kesepakatan dalam konferensi meja bundar itu yang dilaksanakan kemudian pada tanggal 27 Desember tahun 49, bahwa diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Tetapi pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan
pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian pada tanggal 20 Desember 49, DRS Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Nah, pengakuan kedaulatan Indonesia ini dilaksanakan di Belanda di Indonesia. Wakil dari Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan tersebut di negeri Belanda itu adalah DRS Muhammad Hatta. Kemudian yang dari Belanda itu adalah Ratu Juliana. Proses penandatangan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Lovin dan Indonesia diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, maka berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut menandai berdirinya Republik Indonesia Serikat. Nah, itu ya. Jadi itu bahan bacaan yang kalian juga bisa baca kembali di buku maupun di blog pembelajaran yang ada dan diberikan kepada kalian melalui grup. Nah, mari kita tulis kembali di sini ya. Pahami berdasarkan bacaan maupun penjelasan Pak Ali, kemudian jawab pertanyaan ini ya. Kapan peristiwa KMB terjadi? Ini sudah dijelaskan di atas. Di manakah peristiwa KMB diadakan? Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat di dalam KMB? Apa saja hasil KMB? Bagaimana proses pengakuan kedaulatan yang terjadi? Kemudian apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Nah, ini sangat berharga sekali konferensi meja bundar sebagai titik awal kedaulatan negara kita. Nah, pertanyaan ini silakan kalian tulis di buku tulis, kemudian dapat difoto dan bisa dikirimkan di grup anak-anak ya. Nah, kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita akan belajar tentang untuk lagu-lagu anak-anak bisa dinyanyikan lagu syukur. Ini bisa di video ya. Musik bisa menggunakan musik yang ada di internet atau di YouTube. Kalian menyanyikan satu lagu syukur ciptaan Haji Mutahar, H. Mutahar, kemudian hasil rekamannya bisa dikirim juga di grup WA ya. Nah, kemudian terakhir anak-anak sekalian, kalian diminta untuk memahami konferensi berteman. Nah, jadi konferensi berteman dalam keragaman ini dideklarasikan atau diadakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003. Tentang keragaman agama, kami tahu perbedaan agama janganlah dijadikan alasan menjadi pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan. Karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi dan saling menolong. Untuk itu, di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu, memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Di sekolah kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, tidak bertengkar hanya karena agama, memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah, bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama, mendamaikan teman-teman yang berselisih karena perbedaan agama, berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun.
Tentang keragaman budaya, kami tahu Indonesia memiliki satu budaya yang beragam, bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri. Setiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan mereka milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah. Orang lebih senang membanggakan daerah sendiri. Orang sering merasa budayanya paling baik. Orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. Padahal beragam itu indah. Sebab jika semua daerah sama tidak akan menarik. Nah, untuk itu di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending, sriwijaya, tari baris, rimpi. Belajar bersama ayah, ibu, adik, atau kakak melalui radio, televisi, dan buku. Mengajak tetangga untuk bermain cangklak, petak umpet, engklek, enggrang, gobak sodor, dan permainan lainnya. Mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Mengajak bermain dan belajar bersama teman yang cacat. Di sekolah kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya lain, meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman, mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Nah, itu ya. Jadi latihan yang bisa dilakukan ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama ada studi kejadian, studi kasus atau pengalaman sehari-hari yang kalian bisa lakukan untuk berlatih bersama orang tua ya. Dibantu Bapak Ibu, mohon bantuannya halaman 147 ini 147 tentang bagaimana jika ada masalah yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari kita mampu memecahkan. Nah, di sini bisa dibaca halaman 147, kemudian dengan petunjuk dan bimbingan orang tua kalian bisa menjawab ya. Misalnya di persoalan nomor 1 ada Ali, Amin, Rudi, dan Heri membentuk kelompok belajar. Nah, kemudian di situ ada 2 pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang sikap Rudi dan Heri, dan seterusnya ya. Nah, halaman 147 kalian bisa juga mengerjakannya. Jadi batas waktu jangan khawatir, sampai nanti malam bisa dilaksanakan, dikerjakan, kemudian bisa di store di WA group dalam bentuk foto anak-anak ya. Nah, saya kira demikian anak-anak kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu. Kemudian jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita senantiasa sehat selalu. Terima kasih. Sementara kegiatan pembelajaran asinkronus dari saya cukup sampai sekian. Mudah-mudahan kita senantiasa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.